Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Akhir-akhir ini tuh bisa dibilang lumayan banyak ya atau rame brand-brand smartphone yang rilis produk terbarunya dengan embel-embel smartphone gaming yang dijual murah mulai dari 2 jutaan aja. Tapi kalau ngomongin soal smartphone gaming guys, jujur nih ya, saya penasaran, di antara kalian itu ada yang ngerasa kehilangan nggak sih sama segmen gaming test dari channel kita yang bisa dibilang tahun lalu itu kita lumayan sering ya ngebahas atau buatin video gaming test dari beberapa smartphone yang kita bahas tentunya di channel ini. Coba yuk ramein di kolom komentar buat kamu yang ngerasa kehilangan. Karena di video kali ini saya bakal ngenalin segmen baru nih guys di channel kita yang kita kasih nama Geber alias gaming berat. Yang mungkin beberapa di antara kalian ngerasa namanya ini agak maksa ya, tapi paling nggak ya kita coba buat kasih penamaan supaya kalian bisa mudah lagi ingat dengan channel kita kalau sewaktu-waktu kalian lagi penasaran sama performa gaming dari sebuah smartphone yang nantinya mungkin kalian mau beli. Jadi ya di episode perdana atau pertama kali ini kita bakal coba geber Tecno Pova 5 guys, smartphone 2 jutaan dari Tecno yang bisa dibilang ini tuh ya kental banget ya nuansa gamingnya. Nah buat kamu yang mungkin penasaran juga sama performa gaming dari HP ini, yuk kita pindah ke lensa kamera yang di atas ya guys, biar lebih detail tentunya. Ya, jadi sebelum kita lanjut ke video pengujiannya, di sini saya mau coba ngenalin dulu nih ke kalian standar yang bakalan kita pakai di segmen baru ini ya, yaitu di segmen geber alias gaming berat, yang mana bakalan kita jadiin standar untuk dipakai di episode-episode yang berikutnya juga. Jadi untuk yang pertama yang harus kalian tahu, sebetulnya secara konsep video gaming testnya bakalan lumayan mirip dengan video gaming test yang pernah kita buat. Cuman di video atau di segmen baru kita kali ini yaitu geber ini kita bakal kasih satu hal yang menurut saya cukup penting dan buat kalian itu pastinya ini berguna banget, dimana kita bakal nampilin untuk FPS-nya ya secara real time itu di layar atau di depan mata kalian sendiri. Jadi kalian bisa benar-benar perhatikan secara detail FPS-nya apakah memang stabil atau enggak. Dan hasilnya recordnya itu bakalan kita simpan dan kita tunjukin juga ke kalian di akhir video setelah kita mainin satu buah game gitu ya. Jadi kita nanti bakalan tampilin terus-menerus. Nah jadi buat kamu ya pastiin nonton video ini sampai akhir supaya nggak ketinggalan dan kalian juga jadi tahu ya sebenarnya seperti apa performa gaming dari sebuah smartphone yang mungkin aja ini adalah smartphone yang lagi kalian cari tentunya. Dan di sini juga saya udah nyiapin satu buah stopwatch atau timer yang bisa kalian cek juga ya. Jadi di sini saya bakal coba main secara terus-menerus untuk melihat performanya apakah cukup enak dipakai buat main game terus-menerus atau enggak juga. Dan seperti biasa di sini saya menggunakan jaringan sinyal WiFi ya guys. Jadi nggak pakai data seluler supaya lebih stabil aja ya. Jadi nggak patah-patah karena jaringannya. Kemudian kalian bisa lihat untuk baterainya sendiri ini udah saya setting di 100% supaya kalian juga bisa memantau dengan mudah apakah penggunaan daya baterainya tergolong awet atau enggak seperti itu. Untuk kecerahan layarnya sendiri ini kita coba set di sekitaran 40 atau ya 40% aja ya supaya ketangkap dengan kamera ini lumayan enak guys. Jadi exposure-nya nggak naik turun gitu. Dan selanjutnya untuk volume ya kita set di 50% aja, saya rasa cukup ya segini. Ya kayak gitu, dan kita coba cek lagi guys untuk temperatur bodi smartphone-nya. Nah ini ya di awal-awal kalian bisa perhatikan di layar bagian tengah, atas hingga bawah ini masih terpantau di 30 derajat Celcius aja. Dan suhu paling rendah ya ada di bagian atasnya. Dan kalau kita balik ini suhunya ada di masih stabil di kisaran 31 derajat Celcius saja. Jadi nanti per game setelah kita selesaikan beberapa pengujian kita bakal cek suhunya dan kapasitas daya baterainya seperti itu. Dan untuk gaming yang kita bakal pakai untuk pengujian kali ini ada 6 buah guys, dan ini udah saya coba set yang menurut saya bisa mainin dan ya cukup mewakilkan lah buat beberapa orang yang suka main game. Mungkin buat orang yang suka main e-football ini sayang banget saya belum bisa kasih di sini ya, karena ya saya nggak biasa mainin game itu, jadi daripada nanti kayak kelihatan nggak guna juga hasilnya, jadi ya lebih baik saya coba mainin 6 buah game ini yang saya rasa udah cukup mewakilkan seperti itu. Nah menurut kalian ini kita bakal coba mainin game apa dulu nih? Yang pertama kalau kalian nanti untuk episode berikutnya pengen request apa dulu yang pertama, coba juga tulis di kolom komentar ya, biar lebih enak kita ngujinya. Tapi karena ini untuk formatnya udah yang pertama adalah game PUBG Mobile, sepertinya kita bakal coba langsung aja uji dengan video pengujian di PUBG Mobile terlebih dahulu ya. Dan di sini saya coba langsung aktifin untuk FPS-nya.
Kita coba lihat di sini saya menggunakan aplikasi Takostats dan kita coba langsung mulai aja. Nah, kalian bisa lihat ya. Seperti ini untuk mode overlay daripada FPS monitoringnya. Kalian bisa lihat di sini. Untuk FPS-nya sendiri ini di bagian bawah. Nah, ini sorry agak kurang jelas. Nanti agak gelap sedikit. Nah, untuk FPS itu yang paling bawah guys, dan sisanya adalah untuk temperatur suhu dan juga penggunaan CPU-nya berapa persen. Kalau misalkan kalian hanya butuh FPS aja, kalian komen ya, supaya di next video bakal saya coba minimalisir tampilannya supaya mungkin lebih gampang dilihat kayak gitu. Nah, oke. Untuk di video gaming test untuk PUBG Mobile ini, kita coba set atau nyalain untuk timernya ya. Kita bakal mulai. Di sini kita udah coba start ya, itu udah mulai waktunya, dan kita bakal tes di pengujian gaming test di Team Deathmatch aja. Mungkin sebanyak 2 match ya. Kalau misalkan di Battle Royale mungkin agak kurang nyaman saya guys. Jadi di Team Deathmatch saja biar supaya langsung kelihatan performanya seperti apa. Oke, kita masuk ke game yang pertama yaitu game PUBG Mobile, dan ini Team Deathmatch yang pertama ya guys. Untuk settingan grafisnya kita cek dulu. Ini settingan grafisnya di Smooth Ultra kita pakainya ya. Dan untuk maksimalnya adalah di SD High. Dan kalian bisa perhatikan kalau kita dapat setting di Smooth Ultra seperti ini. Oke, kita set di Smooth Ultra. Dia grafisnya FPS-nya atau bisa dibilang terpantau di 40 FPS alias 39 FPS. Nah, oke ya, kita coba main dulu ya. Untuk di game pertama yaitu Team Deathmatch di PUBG Mobile. Ya, untuk di Team Deathmatch pertama ini terbilang untuk performanya terbilang cukup stabil di 40 FPS guys. Dan ini kita udah mainin sebanyak atau selama 5 menit. Nah, setelah ini kita bakalan mainin untuk ronde keduanya. Dan setelah itu nanti saya bakal tunjukin ke kalian untuk FPS-nya masing-masing Team Deathmatch ya. Apakah terbilang stabil atau enggak. Ya, ini lumayan asik sih guys. Jadi nggak terjadi frame drop walaupun lagi close combat kayak gitu. Dan layarnya sendiri terbilang cukup responsif. Nah, kita lanjut ke Team Deathmatch yang kedua. Oke, sekarang kita udah masuk ke Team Deathmatch yang ronde 2 guys. Dan ya, kita coba mulai lagi di settingan yang sama, Smooth Ultra. Sejauh ini respon layarnya tuh enak ya. Jadi nggak delay, responsif. Dan untuk gyroscope-nya sendiri ya ini lancar ya. Jadi aman banget tuh, nggak ada delay. Oke, sejauh untuk main di Team Deathmatch yang kedua atau ronde kedua ini performanya lagi-lagi terbilang cukup stabil guys. Masih stabil di 40 FPS. Buat performa sentuhan layarnya pun masih oke. Nggak ada delay dan enak banget dipakai main. Oke, cuman kalah aim aja ya. Semoga kali ini bisa menang lagi ya guys. Oke, satu poin lagi. Ya, kita menang ya guys, dan kita langsung coba cek aja untuk rata-rata FPS-nya. Nah, kita coba stop dulu untuk FPS meternya. Kita stop. Dan kita lihat kembali. Ini kita coba stop juga ya untuk gamenya. Ini kita mainin game PUBG Mobile secara 2 kali ya, 2 ronde untuk di Team Deathmatch-nya dan selama 13 menit. Untuk baterainya sendiri sebelumnya kita coba cek dulu dari 100%, sekarang tersisa 97% alias berkurang 3% aja. Dan untuk temperatur bodinya dulu kita coba cek ya. Sebelum FPS-nya kita pantau, ini terlihat atau terpantau naik ya, jadi 36 derajat Celcius di bagian atasnya. Di bagian bodi belakang ya ini sekitaran segitu juga dan masih tergolong cukup hangat aja ya, jadi nggak panas-panas banget gitu. Dan sekarang untuk FPS-nya sendiri, tadi kita main 2 kali dan 2 kali juga kita record untuk FPS-nya. Kita lihat untuk game Team Deathmatch yang pertama, ini kita lihat rekaman, dan ini untuk rekaman yang pertama ya, 754, ini kita lihat. Ini kita mainin selama
menit, 6 menit 40 detik, kalian bisa perhatikan untuk FPS-nya sendiri ini terbilang cukup stabil di 40 FPS. Kalau kalian perhatikan ini di awal kayak ada stuttering gitu, ini tuh waktu kita proses loading gamenya, jadi kalian nggak usah baca yang ini. Dan ini kalian bisa lihat untuk rata-rata dari sini ke bagian yang sebelah sini guys. Dan untuk rata-rata FPS sendiri kalian bisa perhatikan di sini terpantau cukup stabil di 34 FPS. Cuman saya rasa ini sayangnya itu karena mungkin ngebaca di stuttering awal aplikasinya ini guys. Jadi ya mungkin di 34 FPS ini. Tapi sejauh ini kalau kalian perhatikan dari grafiknya, ini tuh terpantau cukup stabil di 40 FPS untuk game yang pertamanya di Team Deathmatch. Dan untuk di game yang kedua, ini juga kalian bisa lihat ya, terpantau juga sangat stabil di 40 FPS. Nah, ini walaupun untuk rata-ratanya sendiri agak kurang akurat ya, karena dia masih ngebaca untuk proses loading gamenya. Jadi ya masih saya bilang ini masih sangat bagus kok kalau kalian mau pakai untuk mainin game PUBG Mobile, karena bisa dapetin rata-rata FPS yang cukup stabil. Oke, kalau gitu sekarang kita coba pause dulu untuk FPS layoutnya, dan sekarang kita lanjut ke game yang kedua, yaitu game Genshin Impact ya. Kita play dulu di game Genshin Impact-nya, maka kita terusin lagi nanti. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam game Genshin Impact-nya. Kita coba start lagi ya untuk timernya, dan di sini kita mulai aktifin dulu buat FPS meternya. Nah, semoga aja nggak kebaca untuk loading gamenya ya. Kita coba lihat langsung aja. Nah, di sini ya kalian bisa perhatikan untuk FPS meternya udah aktif. Walaupun mungkin ya emang agak susah ya ternyata kalian bisa perhatikan. Tapi ya kalian nanti bisa lihat untuk hasilnya kayak tadi. Untuk settingan grafisnya yang bisa kita dapat di game Genshin Impact ini, kita coba cek dulu. Kita lihat untuk settingan grafisnya ini bisa kalian dapetin di terendah aja guys. Jadi yang lowest ya. Tuh, dan untuk FPS-nya sendiri di 30 FPS. Saya bakal mainin di mode ini selama 15 menit dan nanti kita coba naikin sedikit di 60 FPS, apakah kita bisa dapat apa enggak. Oke ya, sekarang kita coba lanjut buat mainin ini selama 15 menit untuk game Genshin Impact-nya. Oke, ini kalau kalian bisa lihat ya, secara grafis untuk dipakai lari-lari kayak gini aman ya grafisnya, jadi nggak terlalu banyak frame drop. Dan untuk FPS-nya sendiri terpantau cukup stabil di 30 FPS bahkan guys. Kalian bisa lihat di FPS meternya ya. Ya walaupun mungkin maaf banget kalau nggak kelihatan dengan jelas ternyata. Oke, kita cari ini mana ya untuk oh ternyata di sana. Oke, kita langsung aja jalan. Langsung kita bantai-bantai guys. Ya. Oke, ada penurunan frame drop ya selama sebanyak 14 FPS waktu lagi kita pakai battle seperti ini. Oke, misinya kita udah bisa selesaikan. Dan sejauh ini untuk frame drop terjadi waktu kita lagi switch hero-nya ya guys ya, karakternya, dan lagi ngeluarin animasi skill gitu. Tapi sepanjang kita pakai buat muter-muterin map kayak gini sih, ini lumayan aman ya. Jadi masih terpantau di 30 FPS atau di 29 FPS gitu. Oke, setelah hampir 15 menit kita mainin di settingan ini, kita bakalan coba ganti ya untuk grafisnya ke settingan grafis yang 60 FPS-nya guys. Oke ya, kita coba hancurin dulu nih. Nah, ini udah kita hancurin, misi selesai, dan kita pause dulu buat gaming test yang settingan grafis 30 FPS-nya, dan kita stop dulu buat FPS meternya. Oke, setelah itu kita coba naikin dulu untuk grafis dari game Genshin Impact-nya. Oke, ini dia masuk ke fitur tampilan smart panel ya guys. Oke, sekarang kita lihat buat settingan grafis yang 60 FPS-nya. Nah, ini kita masih set di terendah, tapi FPS-nya kita naikin di 60 FPS guys. Kita lihat apakah ada perubahan untuk dari segi FPS-nya atau enggak. Nah, sekarang kita coba aktifin lagi buat FPS meternya. Kita buka Taco Stats dan kita coba mulai lagi, dan kita lanjut buat timernya ya. Nah, kita lanjut main. Sekarang kita next ke
15 menit ke depan buat dicek FPS di 60-nya ini guys. Oke ya, ini kita coba pakai battle. Untuk FPS-nya sendiri ini di 60 FPS memang nggak bisa di 60 FPS guys. Jadi terpantaunya cuma di 30 atau 32 FPS saja waktu dipakai battle kayak gini. Tapi penurunan frame secara drastis sampai di belasan gitu sejauh ini belum ya. Oke, kita keluarin animasi skillnya, kita switch hero. Ya ini drop ke 24 FPS, drop ke 23, tapi belum sampai di belasan gitu. Ini udah oke sih. Masih cukup playable lah kalau kalian mau naikin FPS-nya di 60 FPS maksudnya gitu guys. Oke, jadi selama 15 menit kita coba mainin di settingan grafis lowest 60 FPS-nya. Ternyata yang saya selama pantau di FPS meternya masih belum bisa menyentuh di angka 60 FPS-nya. Sekarang kita stop dulu buat timernya. Kita coba hentikan dulu dan kita coba stop untuk FPS meternya, dan kita cek sama-sama ya guys, apakah rata-rata FPS-nya ini terbilang bagus atau enggak. Sekarang kita lihat yang game pertama ya. Oke, kita mulai dulu untuk lihat hasil rekamannya. Kita cek dimana untuk di game yang pertama yaitu settingan lowest 30 FPS-nya terpantau, kalian bisa lihat ya untuk FPS-nya di sini untuk rata-ratanya stabil di 29 FPS. Nah, kalian bisa lihat ya, ini ada beberapa yang terlihat frame drop kayak gitu. Saya rasa ini waktu kita pindah-pindah tempat ya. Cuman kalau yang kelihatannya frame dropnya nggak terlalu jauh ini memang dia waktu kita lagi tes di perjalanan maupun lagi battle kayak gitu. Tapi overall dengan rata-rata FPS di 29 ini untuk settingan grafis lowest 30 FPS-nya terbukti oke ya, jadi cukup stabil. Nah, sekarang kita lihat buat yang 60 FPS-nya guys. Nah, kalian bisa lihat ya, benar-benar kelihatan naik turun nggak karuan ya. Tuh, kalian bisa lihat. Ini nggak bisa dibilang stabil 60 FPS ya, karena memang kalau dilihat dari sini dia langsung turun ya dari 60 FPS ke 50-an FPS tuh, kalian bisa lihat. Dan ini tergolongnya juga cukup banyak throttlingnya ya, tuh kalian bisa lihat. Dan untuk rata-rata FPS yang bisa kita dapat ternyata di 37 FPS aja. Dan untuk suhu smartphone-nya sendiri setelah kita coba lihat dari 33 derajat Celcius tadi, sekarang naik di 37 bagian layar depan, dan di bagian belakangnya masih terpantau 36 atau 35 derajat Celcius saja, dan masih tergolong hangat memang waktu kita genggam dengan tangan seperti ini. Oke, yang berikutnya kita lihat ya di sini. Selanjutnya kita bakal mainin game Mobile Legends, dan kita coba untuk pause dulu ya untuk FPS meternya biar nggak kebaca waktu loading gamenya. Dan kalian perhatikan di sini untuk aplikasi gamenya belum ada yang saya kill alias saya tutup guys ya. Ini kita tutup aja untuk Google Play Store-nya, tapi ini aplikasi gamenya belum ada yang saya hapus gitu. Dan sekarang kita coba untuk game Mobile Legends-nya. Oh ya guys, saya hampir lupa buat nunjukin ke kalian ya untuk penurunan baterainya sendiri. Kapasitasnya kalian bisa lihat setelah kita pakai mainin game Genshin Impact selama setengah jam tadi totalnya. Ini dari 97% sekarang tersisa 90% guys. Jadi berkurang 7% buat dimainin game Genshin Impact selama 30 menit tadi. Lumayan banyak ya ternyata penggunaan daya baterainya kalau kita pakai buat mainin game Genshin Impact. Karena di game PUBG Mobile tadi kita hanya berkurang sebanyak 3% aja ya selama kurang lebih sekitar 15 menitan gitu. Oke, sekarang kita lanjut buat main game Genshin Impact-nya ya. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam Land of Dawn-nya guys. Dan oh ya, untuk settingan grafisnya sendiri yang kita dapat ini ada di Super dan Ultra ya. Dan kalau kita lihat buat FPS-nya ini untung nggak lupa loh. Nah, ini kita coba aktifin dan kita balik lagi ke dalam Land of Dawn-nya ya. Kita buka, dan untuk rata-rata FPS-nya ini kalau kita lihat di awal dia langsung dapat di 60 FPS guys. Kita lanjut ya. Oh, harusnya super itu 90 FPS ya. Sorry lupa guys. Dan memang ini beberapa hal yang saya temuin di Teknopova 5 ya, yang sayangnya memang kayak kurang maksimal gitu buat secara software ya. Entah ini mungkin software yang perlu diupdate atau mungkin dari developernya yang belum kasih jatah 90 FPS di Teknopova 5-nya. Tapi kalau yang saya lihat dari FPS meternya ini 60 FPS-nya cukup stabil guys, jadi nggak ada frame drop yang begitu parah. Jadi masih terpantau di 59 dan 50 FPS-nya gitu. Harusnya sih aman ya.
Cuman ya memang nggak di 90 fps saja. Karena yang kalau nggak salah yang grafik super itu frame rate super harusnya di 90 fps dia guys. Oke, sepanjang 11 menit main di game Mobile Legends ini guys, ini settingan grafis supernya ya, frame rate super, dan untuk ultranya terbilang cukup stabil di 60 fps, cuman memang sayangnya belum sama sekali menyentuh di angka 90 fps. Lagi-lagi saya rasa ini memang tinggal nunggu developernya aja ya buat kasih update di HP ini untuk dapetin settingan grafis yang maksimalnya ya, atau maksud saya di frame rate 90 fps nya. Oke, biarpun saya barusan mati guys, tapi paling nggak kita menang ya di game Mobile Legends ini. Oke, setelah kita mainin game Mobile Legends tadi selama hampir sekitar 30 menit, sekarang kita lihat buat rata-rata FPS-nya, yang ternyata ini cukup stabil di 58 FPS. Kalian bisa lihat sendiri ya, untuk grafisnya ini ada beberapa kali frame drop, cuman kalau yang ini nggak usah dihitung ya. Ini tuh saya untuk keluar aplikasinya guys, jadi dia masih ngebaca di sini. Tapi untuk yang ada di sini, ini kemungkinan waktu kita lagi mati ya, jadi proses nunggu respon itu, jadi dia FPS-nya turun ada di sini. Dan overall ini grafisnya cukup stabil di 58 fps. Cuman memang kekurangannya di game Mobile Legends ini, walaupun frame rate-nya terbuka di super, tapi sayangnya belum bisa dapetin FPS yang maksimal, yaitu di 90 fps-nya. Sekarang kita coba stop dulu untuk FPS meternya, dan kita lihat untuk daya baterainya sendiri, dia mengkonsumsi sebanyak sekitar 6% ya, dari 90% tadi sekarang tersisa 84% selama kita pakai hampir kurang lebih sekitar setengah jam alias sekitar 25 menitan gitu. Dan kalian bisa lihat jam yang ada di sini menunjukkan di waktu 1 jam 09 menit. Kita udah mainin selama itu guys untuk di video gaming atau bisa dibilang di geber kali ini. Tapi kita masih menyisakan 3 buah game lagi tentunya guys ya, yaitu sekarang kita coba buka. Di sini kita masih mau coba untuk game Free Fire-nya, Asphalt, dan juga Call of Duty Mobile-nya. Sekarang kita coba main di Free Fire-nya dulu aja ya guys. Sekarang kita buka. Oh ya, saya hampir lupa juga buat nunjukin ke kalian, ternyata saya tadi kelupaan lagi guys, untuk suhu daripada temperatur bodinya. Kalian bisa lihat sendiri ya, ini masih terpantau cukup stabil di 30 derajatan aja guys. Jadi nggak menyentuh di angka 40 derajat. Padahal kita udah mainin dari tadi ya, bener-bener maraton dari awal kita mainin game PUBG Mobile tadi. Ini belum berhenti-berhenti, tapi dia kondisinya masih di bawah 40 derajat Celcius aja. Memang dipakai dengan tanpa casing kayak gini juga masih aman, jadi kalian nggak usah khawatir kayak kerasa panas gitu. Oke, sebelum kita lanjut masuk ke Battle Royale-nya, di sini saya mau tunjukin ke kalian dulu untuk settingan grafis yang saya pakai di game ini, yaitu di rata kanannya guys. Kalian bisa lihat ya, ini grafiknya kita pakai atau kita set di max. Kemudian untuk resolusinya kita high, dan juga shadow-nya kita on-in. Kemudian untuk filter kita pakai di vivid, dan untuk FPS-nya kita set di yang high-nya. Jadi udah bener-bener yang rata kanannya. Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke Land of Dawn. Ke Battle Royale-nya guys. Oke, setelah kita berada di dalam gamenya selama hampir kurang lebih 5 menit, ini terpantau guys untuk FPS-nya mulai ada penurunan ya. Yang tadi di awal atau di pertama itu sekitar 60 FPS-an, sekarang ada di 48 FPS. Ini cukup kaget juga ya, ternyata Free Fire bisa seberat ini gitu loh. Dan ya, ini dipantau di FPS meternya dia di 42, bahkan bisa dropnya guys.
Walaupun memang masih terasa playable, jadi nggak terlalu mengganggu lah untuk frame dropnya ini sendiri. Sekarang kita coba cari mobil, kita keliling-keliling pakai mobil, apakah frame dropnya bakalan kerasa lebih parah atau enggak. Kita coba lihat ya. Nah ini sekarang bisa drop di 39 fps guys. Kita coba jalan ya. Oke, ini untuk FPS-nya sendiri terpantau, ya dia malah nggak bisa nyentuh di angka 40 FPS waktu kita lagi naik mobil gini. Ya terpantau di 38, 40, 44, 43, 42. Ya udah mulai stabil setelah kita nemuin nggak yang banyak pohon gitu. Tapi kalau kita nemuin banyak pohon kayak gini, nah ini mulai banyak frame dropnya guys ya. Maksud saya tuh turun FPS-nya ke 37-an gitu. Nah ini 32 bahkan. Ya mungkin proses renderingnya ini memang agak berat ya guys di game Free Fire-nya ini. Oke, akhirnya kita mati ya guys, dan ini kita udah mainin selama hampir sekitar 12 menit di game Free Fire-nya. Dan ternyata memang untuk FPS-nya sendiri saya bisa mantau atau bisa bilang ini nggak nyampe di 60 FPS guys. Bahkan ya cenderung di angka 30 FPS lebih stabilnya. Oke, sekarang kita coba kembali ya, dan kita lihat langsung aja untuk FPS meternya sendiri. Ini kita coba pause dulu. Kita mulai lagi buat ngecek, dan ini kita berhentiin dulu untuk timernya. Dan sekarang kita lihat buat hasil rekaman dari game Free Fire Max-nya. Nah, kalian bisa lihat sendiri guys, ini grafiknya bener-bener kayak naik turun gitu ya. Dari awalnya 60 fps, langsung dia drop di sekitaran ya ini di bawah 50 fps, tapi lebih cenderung di angka 40 fps-nya. Memang gak stabil banget guys. Dan untuk rata-rata fps yang bisa kalian dapetin di game ini yaitu 45 fps-an. Dan untuk kapasitas atau konsumsi daya baterainya sendiri, ini yang kita lihat, ini kita matiin dulu biar lebih jelas untuk FPS meternya. Dan kalian bisa lihat dari sebelumnya itu sekitar 87%, sekarang berkurang 81%. Lumayan banyak juga ya berkurangnya, walaupun kita cuma mainin selama 12 menit aja. Jadi sekitar 6%-an gitu buat mainin game Free Fire Max-nya ini. Oke, selanjutnya kita coba mainin game yang ada di sini, yaitu game Asphalt 9 ya. Mungkin saya pakai sekitar 2 pertandingan aja gitu ya, biar lebih enak ngasih lihat ke kalian buat FPS meternya. Oh ya, lagi-lagi hampir kelupaan buat suhu bodinya sendiri guys. Ini ya kalian bisa lihat sendiri. Ya ini balik lagi di angka 36 dan 33 derajat di bagian bawah layarnya. Ini 36 dan di bawahnya 35 aja. Lagi-lagi bisa dibilang ya masih cukup enak ya buat digenggam tanpa casing kayak gini, karena belum terlalu kerasa panas guys. Jadi belum menyentuh di angka 40 derajat itu terbilangnya cukup bagus ya untuk sistem pendingin dari smartphone-nya itu sendiri. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke dalam match-nya ya. Kita mulai dulu ini untuk timernya. Oh ya, saya hampir lupa guys buat tunjukin ke kalian dulu untuk settingan grafisnya. Di sini saya udah setting di settingan grafis yang paling tinggi ya, yaitu yang kualitas tinggi guys. Kalian bisa lihat. Nah, kayak gitu ya. Langsung aja sekarang kita masuk ke dalam game atau match-nya ya. Langsung aja guys. Oke, untuk FPS meternya juga udah saya nyalain, dan langsung aja kita gaskan guys. Ini kepantaunya di 30 FPS ya buat FPS-nya. Oke, sekarang kita jalan, kita nose. Ya, by the way ini saya pakai kontrolnya by gyro ya. Jadi digerak-gerakin gini guys. Oke, kita finish di posisi ketiga ternyata ya. Nah, sekarang kita coba pause dulu untuk yang pertama ini. FPS meternya kita berhentiin, dan kita coba mulai di match yang keduanya guys. Oke, buat FPS meternya udah kita aktifin lagi buat yang kedua, dan kita langsung gaskan aja guys. Ya, kita ternyata yang kedua di posisi ke-6 ya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita coba cek buat FPS meternya guys ya. Ini kita coba
lihat apakah stabil atau enggak. Kita stop dulu, dan ini kita stop lagi ya. Ini kita mainin selama kurang lebih 8 menit atau 9 menit, dan kita lihat untuk konsumsi daya baterainya ini dari 81% sekarang tersisa 79%, jadi sekitar 2% aja. Dan untuk suhunya sendiri ini kalau kita lihat, ini kita pantau ya, ini masih stabil di bawah 40 derajat ya, masih 35 dan 33. Di bagian bodi belakang juga sama, jadi aman banget guys. Lagi-lagi masih cukup nyaman kalau kalian nggak mau pakein casingnya gitu. Sekarang kita mulai dan kita cek untuk record dari FPS-nya ya. Untuk yang pertama, ini kita lihat ya, ini kalian bisa lihat stabil banget ya, tuh mulus, jadi nggak ada naik turun ya. Oke, sebentar ini ngeblur, semoga bisa. Nah, kayak gini. Dan untuk rata-rata FPS-nya ini ada di 28 FPS. Dan untuk di game yang kedua, ini kita lihat ya, ini rata-rata FPS jauh lebih tinggi, yaitu 29 FPS. Dan lagi-lagi kalian bisa lihat ya, ini sekitar ya 30-an FPS ya kalau dilihat di sini ya, tapi rata-ratanya di 29 FPS gitu. Jadi ini kalau misalkan kalian mau pakai di game Asphalt 9 harusnya sih aman banget lah ya, jadi nggak ada frame dropnya gitu. Nah, yang terakhir kita bakal coba mainin game yang mirip-mirip sama game PUBG Mobile tadi ya, yaitu game COD Mobile. Semoga ini beberapa di antara kalian yang suka mainin game ini, jadi bisa tahu nih FPS-nya apakah stabil atau enggak. Yuk, kita langsung aja masuk ke game COD Mobile-nya. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam game COD Mobile-nya, dan sebelumnya kita coba checking dulu ya untuk settingan grafisnya. Nah, di sini udah saya set di settingan grafis paling tingginya ya guys. Untuk frame rate-nya bisa kita set di high, untuk kualitas grafik bisa kita set di medium, dan grafik mode BR-nya kita cek kita pakai di realistic, dan untuk yang lainnya ini udah kita set di efek bayangan on, dan anti aliasingnya kita onin juga. Realistic scope-nya kita coba onin ya, ini bisa. Dan juga buat yang lainnya ini untuk mode multiplayer zombie ya, ini nggak perlu ya, karena ini kita bakal coba main di team deathmatch aja guys. Nah ya, ini untuk settingan grafisnya udah kita setting, dan untuk di efek ini nggak ada lagi yang bisa kita set ya, cuman gini doang. Dan ya, kita lanjut aja langsung masuk ya, kita mau coba pakai atau tes di game team deathmatch lagi kayak di PUBG Mobile tadi. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam game team deathmatch-nya. Ini timernya juga udah kita hidupin, dan sekarang kita coba nyalain dulu untuk FPS meternya guys ya. Nah, kita nyalain. Oke, udah muncul, dan kita balik lagi ke game COD Mobile-nya. Nah, ini kalau dilihat dari FPS-nya sendiri ini udah termonitor 57 dan 60 FPS ya. Dan kalau untuk feel-nya ini dilihat ya lumayan bagus ya grafisnya, jadi kelihatan cukup stabil. Ini kita matiin dulu ya untuk speakernya, voice chat-nya biar nggak berisik. Dan kita langsung bantai-bantai aja guys. Astaga. Yes, kita menang guys ternyata ya untuk di game COD Mobile-nya ini. Dan sekarang kita langsung stop aja karena kita mainnya cuma sekali aja guys di team deathmatch-nya. Dan sekarang kita coba lihat, cek, dan kita coba stop dulu untuk timernya. Ini untuk FPS meternya kita stop dulu. Sebentar, oke, kita matiin. Dan kita cek suhu dulu ya. Untuk suhunya sendiri ya masih stabil di 36 dan 33 FPS. Masih di bawah 40 FPS. Dan memang masih enak buat digenggam tanpa casing guys. Oke, untuk baterainya sendiri karena kita main sebentar harusnya nggak terlalu banyak ya berkurangnya. Kalian bisa lihat ini terpantau 78%, jadi memang cuma 1% aja berkurangnya. Dan kita lihat buat FPS-nya sendiri sekarang kita cek.
Ya, ternyata untuk FPS-nya terbilang cukup stabil di 59 FPS. Karena untuk average FPS-nya atau rata-rata FPS-nya ada di 59,6 FPS. Dan kalian bisa lihat sendiri untuk grafisnya ini mulus banget ya buat di game COD Mobile-nya. Mungkin kalau misalkan kita main di game Battle Royale-nya bisa beda ya. Cuman karena takut kelamaan videonya, jadi saya tes di Team Deathmatch aja buat kasih lihat ke kalian dulu untuk impresinya gimana kalau kalian set untuk dipakai main game COD Mobile-nya. Oke, jadi guys itulah tadi untuk video geber pertama kita dari Teknopova 5-nya ini. Gimana nih menurut kalian sejauh ini? Apakah Teknopova 5 ini cukup mumpuni atau asik buat diajak main game? Tulisin pendapat kalian di kolom komentar yang ada di bawah. Tapi kalau kalian tanya pendapat saya sih, jujur dengan harganya yang cuma 2 jutaan, ini sih udah oke banget guys kalau kalian mau ajak main game. Terutama di game Mobile Legends, PUBG Mobile, COD Mobile, dan juga Asphalt 9 tadi ya. Karena bisa dapetin rata-rata FPS yang terbilang tinggi. Cuman mungkin masih ada catatan di game Mobile Legends tadi, karena di frame rate supernya dia belum bisa naikin FPS-nya di 90 FPS, jadi masih terbatas di 60 FPS saja. Ya semoga aja nanti ada update software entah dari game Mobile Legends atau XOS-nya sendiri buat ningkatin FPS-nya biar bisa dapetin di 90 FPS-nya gitu. Oke, mungkin itu aja guys di episode pertama kita kali ini untuk episode segmen geber terbarunya. Mungkin buat kalian mau kasih kritik atau saran, boleh banget tulisin aja di kolom komentar yang ada di bawah supaya di episode yang berikutnya kita bisa tampilin yang lebih baik lagi. Oke guys, jangan lupa ya diklik tombol like-nya juga dan di-share tentunya ke teman-teman kalian, barangkali video kita kali ini bermanfaat. So kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai kita ketemu lagi guys tentunya di video geber-geber yang berikutnya.